Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi, seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu pada hari kemarin untuk keluarga kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini untuk keluarga kami. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan ya Roh Kudus, aku mengundang Engkau untuk masuk dalam hati kami, memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan hari ini dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 13 ayat 10 sampai dengan 17 dengan perikop menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkataan mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mendengar sebuah perdebatan tentang hari Sabat. Seperti biasanya ada pertentangan antara aturan hari Sabat yang secara kaku diajarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat dengan sikap Yesus yang mengedepankan belas kasih. Secara kasat mata, tindakan Yesus dianggap sebagai sebuah pelanggaran adat istiadat dan juga pelanggaran terhadap aturan agama pada waktu itu. Terlihat sekali Yesus tampak mulai emosi terhadap sikap formal dan kaku dalam menjalankan aturan agama. Siapakah di antara kamu yang kalau anaknya atau lembunya terperosok ke dalam lubang tidak segera menarik keluar, walaupun itu hari Sabat? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, beberapa tahun ini Paus Fransiskus mendorong kita untuk menjadikan belas kasih sebagai intisari dari gerakan pastoral dalam gereja. Theology of Mercy menjadi dasar dari keyakinan beliau. Maka jelas terlihat pola kepemimpinan Paus Fransiskus bukan pertama-tama menekankan kekakuan tradisi, hukum gereja, dan segala aspek formal. Menyelamatkan orang lain menjadi suatu tujuan utama yang tidak boleh digantikan oleh apapun. Tentu saja hal-hal seperti aturan bersama dan hukum sangat diperlukan dalam menata suatu lembaga di mana kita hidup bersama secara sosial.
Namun bacaan Injil pada hari ini mempertegas bahwa semua yang kita rumuskan sebagai aturan harus mengabdi pada keselamatan itu sendiri. Apakah hukum di tangan kita bisa menjadi sarana untuk menolong dan menyelamatkan? Atau jangan-jangan di tangan orang tertentu hukum hanyalah alat untuk menunjukkan otoritas dan mengadili kesalahan orang lain? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum menutup bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan belas kasih kepada semua orang. Semoga kami pun mampu berbelas kasih, berbela rasa kepada siapa saja yang kami jumpai dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau adalah kasih. Terima kasih, Engkau telah mengajarkan kami kasih-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan selalu memimpin dan membimbing kami untuk memberikan kasih-Mu bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan yang kami jumpai pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.